Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Sistem Proteksi Kebakaran akan mempresentasikan tugas 3 yaitu analisis dan perancangan sistem sprinkler pada studi kasus Hotel Grand Kanaya. Selanjutnya ada data dan fungsi bangunan, yaitu data bangunannya. Bangunan ini bernama Hotel Grand Kanaya di Medan dengan jumlah lantai 6 lantai plus rooftop. Tinggi bangunannya kurang lebih 24 meter dan luas bangunannya kurang lebih 6.200. Bangunan ini difungsikan atau digunakan untuk hotel atau kamar tamu, restoran, ballroom, ruang meeting, ruang administrasi, dan area servis. Selanjutnya ada pembagian ruang dan lantai. Di lantai ground yaitu ada lobby, resepsionis, dan lain-lain dengan elevasi 0 dan luas kotornya 1.200 meter persegi. Di lantai 2 ada ballroom, restoran dan lain-lain di elevasi 4 meter dan luas kotornya 1.000 meter persegi. Kemudian di lantai 3 sampai lantai 6 ada kamar hotel dan koridor dengan elevasinya masing-masing di 8 meter, 12 meter, 16 meter, dan 20 meter, dan masing-masingnya luasnya 950 meter persegi. Dan yang terakhir ada rooftop, yaitu untuk area teknis, area servis, dan area utilitas elektrikal dan mekanikal dengan elevasinya 24 meter dan luasnya 200 meter persegi. Selanjutnya ada sistem utilitas bangunan. Jadi bangunan ini memiliki sumber listrik dari PLN yang pertama sebagai sumber utamanya, dan ada genset juga atau UPS sebagai cadangan jika PLN bermasalah. Kemudian ada sistem air bersihnya, yaitu menggunakan downfeed system, yang dimana air dipompa dari ground tank ke roof tank dan didistribusikan ke seluruh lantai menggunakan pompa booster. Dan kebutuhan air untuk seharinya yaitu berada di 42.000 sampai 86.000 liter per hari. Kemudian ada okupansi bangunannya dengan tamu hotel estimasinya 152 kamar dikali kapasitas kamarnya yaitu 2 orang, menjadikan estimasinya 304 orang, ditambah staf hotel kurang lebih 40 orang. Kemudian juga ditambah pengunjung resto atau ballroom, yaitu dengan kapasitas kurang lebih 100 orang. Dengan demikian total okupansi maksimalnya berada di kurang lebih 444 orang. Kemudian ada sistem AC, yaitu terbagi menjadi 20 yang berada di tabel di bawah ini, dengan total kapasitas AC-nya yaitu 268 PK atau bisa dikonversikan menjadi 200 kW. Kemudian ada sistem proteksi kebakarannya. Ya, bisa dilihat dua gambar ini, yaitu figur 12 Grand Kanaya Hotel Corridor Plan dan figur 3 analisis dari sprinklernya. Jadi APAR ditempatkan pada beberapa titik di sepanjang koridor setiap lantai. Total APAR pada bangunan ini yaitu sekitar kurang lebih 11 unit. Berdasarkan hasil analisis jarak antar APAR pada koridornya yaitu sekitar 20 meter hingga 54 meter pada beberapa bagian koridor. Nah, namun standar dari jarak maksimum penempatan APAR itu adalah sekitar 15 meter. Jadi masih agak di atas, lebih jauh dari standarnya. Kemudian ada analisis dari sprinklernya. Jadi pada bangunan ini total jumlah sprinkler pada bangunan ini yaitu sekitar kurang lebih 105 unit. Dan hasil analisis menunjukkan jarak antar sprinkler juga bervariasi, yaitu 8,6 meter, 13,2 meter, 14,2 meter, 17,4 meter, hingga 25 meter. Nah, berdasarkan standar perancangan proteksi kebakaran, jarak sprinkler yang disarankan yaitu sekitar kurang lebih 4,6 meter, tergantung jenis sprinkler yang dipakai. Nah, hal ini juga memperlihatkan bahwa masih di bawah standar juga untuk penempatan atau
pengadaan dari sprinklernya. Oke, selanjutnya ada di spesifikasi komponen dan jaring pipa. Jadi kalau sudah ditetapkan kalau hotel ini sebagai kategori light hazard. Nah, di tahap ini dianalisis kita kalau udah dapat komponen fisiknya. Jadi kalau sebenarnya ada kabar baik untuk hotel Kanaya ini karena desainnya itu sudah punya fundamental yang kuat dari penggunaan pipanya yaitu ANSI B3610, Schedule 40 yang merupakan pilihan industri yang tepat. Dan si faktornya kalau di PubNet itu pakainya yang 120 dan sesuai dengan standarnya yaitu NFPA 13 ada di tabelnya kalau kondisi pipa besi hitam ini yang baru dalam sistem basah. Dan penentuan debitnya juga sebesar 65 liter per menit per nozzle yang membutuhkan kepala sprinkler dengan K faktornya itu nominal 5,6. Nah, sebenarnya hal ini juga krusial untuk mastiin kepadatan pencaran air yang disyaratkan dapat tercapai tanpa membutuhkan tekanan operasional yang berlebihan. Sehingga peringkat suhu ordinari yang ditandai dengan kode warna merah pada gambar juga udah sesuai untuk area hunian hotel yang suhunya relatif stabil. Namun sebenarnya material yang bagus ini nggak akan berfungsi kalau penempatannya salah. Jadi kalau kita lihat sprinkler secara teoritis emang masih di bawah batas maksimal yaitu 225 SQ-foot yang mana jarak antar sprinkler ini menunjukkan hasil yang berbeda. Nah, kalau kita lihat di label 6 ini ada sprinkler yang jaraknya ini 5,6 meter yang mana merupakan pelanggaran dari standar NFPA 13 bagian 8,6 yang kalau jarak maksimum itu sebenarnya adalah 4,6 meter. Jadi jarak 5,6 meter ini terlalu jauh gitu. Sekarang kita masuk ke inti dari evaluasi hidrolik dari sistem ini. Jadi sebenarnya pipa udah dipilih kalau dan udah jaraknya udah disesuaikan dari data yang dimiliki oleh Hotel Canaya ini. Jadi sebenarnya apakah air benar-benar bisa sampai ke atas dan pada tekanan berapa? Jadi di sini kita bisa lihat kolom profil evaluasi dari PipeNet yang juga kita konfirmasi kalau geometrinya sebenarnya titik tertinggi ada di 43,9 meter dan itu udah termasuk 7 lantai. Dan, sebenarnya kehilangan tekanan statis alami akibat gravitasi sebesar kurang lebih sekitar 4,4 bar, yang artinya pompa di lantai dasar harus memiliki kekuatan dasar minimal 4,4 bar hanya untuk mengangkat air ke lantai teratas, yang mana belum termasuk tekanan operasional untuk menyemprotkan air dan mengatasi gesekan pipa. Nah, distribusi zona lantai tipikal seperti ini yang 26 meter dan 19 meter, ini juga udah telah dimodelkan dari simulasi PipeNet kita. Lalu eee, kita dari yang kami tangkap, kita juga ada hasil yang bahaya juga kalau sebenarnya ada anomali tekanan, yang mana tekanan itu sangat besar di bagian inputnya yang masuk dari pumpnya. Mungkin hal ini, bisa menjadi fatal, karena kalau sesuai NFPA 13 yang bagian 6, sebenarnya untuk pipa yang schedule 60, tekanan kerja maksimal itu cuma 175 PSI. Nah, hal ini menunjukkan batasnya yang udah terlewati. Jadi bisa berkali-kali lipat, 25 kali lipat lebih tinggi dari kemampuan pipa si hotel ini. Dan bahaya karena bisa meledak sehingga butuh kalibrasi lagi. Oke, selanjutnya kebutuhan pasokan air dan performa pompa. Setelah ngelihat potensi bahaya di sebelumnya yaitu tekanan yang naik, tekanan barnya itu jauh di atas standar, kita analisis gimana kesalahan fatal tersebut sebenarnya bisa berdampak ke infrastruktur pasokan air dan efisiensi biaya di proyek sprinkler ini. Jadi kalau udah disimulasi PipeNet tadi, sebenarnya ada pemborosan anggaran yang masif. Pertama kita mungkin mulai dari evaluasi kebutuhan volume air atau GWT. Nah, jadi pasokan air yang wajib tersedia itu minimal selama 30 menit untuk hunian hotel ini. Masalahnya muncul ketika kita ngelihat total debit yang didorong oleh tekanan 304 bar tadi. Jadi debit inputnya tercatat sebesar 15,528. Nah, akibat kesalahan ini tekanan yang terlalu tinggi, kebutuhan air tangkinya jadi membengkak. Jadi volumenya errornya sekitar 466 meter kubik. Nah, ini adalah tangki besar yang berwarna merah tua dengan tanda silang merah di visual. Nah, kalau diperhatiin juga perbandingannya dengan kondisi normal, jika tekanan input kita koreksi normal, sebenarnya kan katakanlah
di sekitar 12 bar. Maka kebutuhan volume di GWT akan turun drastis. Jadi hanya sekitar 40 meter kubik. Nah, ini juga tangki kecil yang bisa dilihat di visualisasi di slide ini. Jadi sebenarnya di sisi pompa kita melihat sebenarnya efisiensinya dianggap ideal yaitu 100%. Ada poin positif sebenarnya pompanya ini telah menyuplai hidran tambahan sebesar 500 liter per menit yang mana ada di setiap lantai itu hidrannya. Dan eh, juga sudah memenuhi syarat host team allowance minimal yaitu 378 liter per menit. Nah, namun tentu ada beberapa hal-hal yang sudah disebutkan tadi perlu dievaluasi lagi untuk pihak hotel. Oke, selanjutnya kita masuk ke aspek klasifikasi bahaya. Jadi dalam aturan desain proteksi kebakaran, penentuan klasifikasi ini sangat krusial karena menentukan seberapa besar desain density atau kepadatan curah air yang dibutuhkan. Berdasarkan kriteria FEDG atau bisa dibilang Fire Engineering Design Guide, Grand Kayana Hotel sebagai bangunan campuran seharusnya menggunakan pendekatan mix hazard. Yang pertama dari area dan koridor. Ini dikategorikan sebagai extra light hazard atau bisa dibilang LH karena beban material mudah terbakar dan cenderung rendah. Yang kedua ada area komersial atau bisa pada ruangan restoran atau ballroom. Ini juga masuk ke kategori ordinary hazard. Nah, temuannya adalah desain existing saat ini tuh cenderung menyamaratakan seluruh area bangunan. Hal ini tidak memenuhi standar rekayasa kebakaran yang menuntut pendekatan spesifik per zona atau untuk optimalisasi sistem. Terus selanjutnya ada tata letak dan elevasi pemasangan atau bisa dibilang sprinkler positioning. Menurut standar FEDG, kepala sprinkler wajib berada di jarak 50 mm hingga 150 mm di bawah plafon. Namun, pada kondisi existing hotel, kami menemukan beberapa anomali perancangan yang bisa dibilang itu cukup serius. Yang pertama adalah elevasinya itu terlalu tinggi. Jadi beberapa sprinkler terpasang hingga ketinggian 7 meter di lantai. Ini sangat berbahaya karena dapat menyebabkan keterlambatan response time index atau bisa dibilang RTI. Jadi panas tidak akan terkumpul dengan cepat di sekitar sensor sehingga sprinkler jadi menimbulkan efek terlambat pecah pada saat terjadinya api. Yang kedua adalah jarak antar titik. Kami menemukan jarak antar sprinkler mencapai 17,4 hingga 26,8 meter. Secara kaidah engineering, ini melanggar standar yang umumnya menetapkan jarak maksimal hanya sekitar 4,6 meter. Jarak yang terlalu lebar ini menciptakan titik buta yang tidak tercover oleh semprotan air dari sprinkler. Oke, selanjutnya kita akan membedah aspek teknis mengenai pemilihan alat yang akan digunakan. Berdasarkan analisis, tipe yang paling tepat untuk gedung ini adalah wet pipe system atau bisa dibilang adalah sistem basah. Jadi, mengapa sih sistem ini dipilih? Sesuai kriteria Fire Engineering Design Guide, sistem pipa basah ini sangat ideal karena suhu ambien bangunan berada di atas titik beku yaitu lebih dari sekitar 4 derajat Celcius. Dan juga terdapat 3 keunggulan utama yang kita dapatkan. Yang pertama adalah respons ketika, karena air sudah standby di seluruh jaringan pipa hingga ke kepala sprinkler, jadi tidak ada terjadinya time delay pada saat kebakaran. Yang kedua adalah reliabilitas tinggi. Sistem ini memiliki komponen mekanikal yang lebih sedikit dibanding dengan tipe dry pipe atau pre-action, sehingga risiko kegagalan fungsi jauh lebih rendah. Terus yang ketiga adalah efisiensi biaya. Dari sisi investasi juga, biaya instalasi dan memelihara untuk gedung ini bertingkat jauh lebih ekonomis. Terus selanjutnya kita masuk ke kategori karakteristik elemen thermal atau bisa dibilang frangible glass bulb. Jadi mekanismenya cukup sederhana namun presisi. Jadi bola kaca ini berisi cairan kimia yang akan memuai pada saat terkena panas sehingga pada suhu spesifik hingga akhirnya pecah dan melepaskan aliran air. Dan juga ada poin penting terkait dengan standar respon yang harus diperhatikan. Pertama adalah kita wajib menggunakan fast response sprinklers dengan nilai response time index atau RTI kurang dari 50 milisecond kuadrat. Yang kedua adalah untuk aplikasi hotel, kecepatan deteksi pada fase awal pertumbuhan api atau incipient stage sangatlah krusial. Hal ini juga memberikan waktu yang cukup besar bagi penghuni untuk melakukan evakuasi dengan aman sebelum api membesar. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan pemilihan arah pancaran yaitu pendant sprinkler. Jadi mengapa sih kita memilih desain deflektor tipe pendant ini? Ada dua alasan teknis utama terkait dengan distribusi airnya. Pertama adalah pola semprotan hemisfer. Jadi deflektor ini dirancang secara aerodinamis untuk memecah pancaran air bertekanan dari orifice menjadi pola setengah bola atau hemisfer yang solid. Yang kedua adalah penetrasi dan pre-weighting. Pola ini sangat efektif karena memberikan penetrasi pendinginan langsung ke dasar titik api. Selain itu, terjadi proses pre-weighting atau pembasahan awal pada material di sekitar titik api untuk memutus segitiga api dengan cara mendinginkan segmen bahan bakar. Selanjutnya ada area cakupannya juga.
Berdasarkan klasifikasi standar coverage, setiap satu titik sprinkler tipe ini mampu mencakup area maksimal hingga 21 meter kuadrat. Penentuan jarak ini sangat krusial agar tidak ada celah kosong yang tidak terkena pancaran air saat sistem ini teraktivasi. Dan juga dengan kontribusi pemasangan yang rapi di plafon dengan pola pancaran hemisfer yang solid, tipe mainan ini memberikan perlindungan paling optimal untuk area publik dan kamar hotel. Oke, selanjutnya kita masuk ke sistem parameter hidrolika, yaitu orifice dan K-factor. Jadi, untuk proyek ini kita merekomendasikan penggunaan standar orifice dengan diameter nominal setengah inci atau 15 mm. Dimensi ini adalah standar industri yang paling handal untuk kebutuhan proteksi gedung komersial. Untuk pelepasan, koefisien pelepasan atau disebut K-factor, faktor kunci dalam perhitungan hidrolika kita adalah K-factor atau koefisien pelepasan. Nilai yang kita tetapkan adalah sekitar K sama dengan 80 dalam satuan metrik atau setara dengan K sama dengan 5,6 dalam satuan US. K-factor ini sangat penting karena ia mengatur hubungan linear kuadratik antara laju aliran Q dan tekanan orifice P dengan rumus Q sama dengan K akar P. Melalui rumus ini kita memastikan tekanan air yang keluar dari sistem selalu konsisten dengan supply yang ada. Selanjutnya dengan analisis dinamika fluida. Mengapa K sama dengan 5,6? Mungkin muncul pertanyaan, mengapa kita menggunakan K sama dengan 56 yang tadi saya bilang tadi? Jadi berdasarkan analisis dinamika fluida, nilai ini adalah rasio paling seimbang untuk extra light hazard dan ordinary hazard. Alasan utamanya adalah yang pertama adalah ukuran droplet. Jadi nilai ini menghasilkan ukuran butir air atau droplet yang cukup besar. Ukuran ini krusial agar air memiliki momentum gaya berat atau gravity pull yang cukup untuk menembus panas. Yang kedua ada melawan updraft. Jika K-factor terlalu kecil, air yang keluar akan membentuk kabut atau mist. Masalahnya, kabut air ini akan sangat mudah dipukul mundur oleh daya angkat updraft drag dari gumpalan gas panas kebakaran pelum gas sehingga air tidak pernah sampai ke titik api. Jadi pemilihan K-factor 5,6 ini bukan sekedar mengikuti standar, tapi merupakan langkah teknis untuk memastikan air benar-benar sampai ke material yang terbakar meskipun terjadi tekanan udara panas yang kuat ke atas. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Genta Rizky Ramadan. Kali ini saya akan lanjut menjelaskan terkait sistem sprinkler dan standar NFPA, di mana pada bagian sini terdapat sinergi dari SFPE dan NFPA, yaitu SFPE Handbook sendiri itu adalah memberikan dasar ilmiah dan prinsip rekayasa atau engineering principle di balik perilaku aliran air dan pengendalian api. Lalu pada NFPA 13 ini bertindak sebagai standar instalasi operasional yang wajib dipatuhi dalam desain sistem sprinkler otomatis. Nah, tujuan utama dari standarisasi ini apa sih? Jadi tujuannya ini ada 3. Yang pertama ini menjamin reliabilitas sistem dalam mendeteksi dan mengendalikan api secara otomatis. Lalu tujuan yang kedua ini adalah menyediakan kerangka kerja teknis untuk menghitung kebutuhan pasokan air minimum. Dan yang ketiga itu adalah standarisasi komponen yang berupa pipa, kepala sprinkler, dan katup untuk keamanan publik. Lalu pembahasan berikutnya adalah keperluan sprinkler berbasis densitas. Nah, definisi dari desain density ini sendiri ini adalah laju aplikasi air per unit luas atau GPM per kaki persegi atau mm per menit. Lalu pada pembahasan dari berikutnya adalah area operasi atau desain area, di mana penentuan area seluas 1.500 sampai 3.000 kaki persegi ini yang secara hidrolik paling menuntut. Nah, konsep ini memastikan sistem tetap mampu bekerja meski api menyebar ke area di sekitarnya. Lalu ada pula klasifikasi bahaya atau hazard classification. Pada bagian ini kebutuhan air ditentukan oleh jenis hunian yang berupa light, ordinary, atau extra hazard. Dan semakin tinggi beban api atau klasifikasi bahaya, semakin besar densitas yang dibutuhkan. Baik, lanjut terkait tekanan pada sprinkler terjauh, di mana pada bagian ini adalah titik kritis, yaitu most remote sprinkler. Pada bagian A, identifikasi titik terjauh, di mana titik yang membutuhkan tekanan paling tinggi dari pompa karena kerugian gesek dan elevasi maksimal. Dan rumus dasar discharge itu adalah Q sama dengan K akar P, di mana Q di sini adalah laju aliran atau dengan satuan GPM, lalu K di sini adalah konstanta nozzle atau K faktor yang berdasarkan ukuran lubang sprinkler, dan P di sini adalah tekanan yang tersedia di titik tersebut, yaitu PSI. Lalu pada tekanan minimum
SFPE atau NFPA ini mensyaratkan tekanan sisa minimal biasanya itu 7 PSI untuk memastikan pola semprotan atau spray pattern yang terbentuk sempurna. Baik, pembahasan berikutnya adalah pressure losses yang berupa piping, fitting, dan valve. Jadi di sini kita akan membahas analisis kehilangan tekanan akibat friksi, di mana persamaan Hazen-Williams ini merupakan standar industri untuk menghitung kerugian gesek air dalam pipa dengan bentuk persamaan itu adalah P sama dengan 4,52 kali Q pangkat 1,85 per C pangkat 1,85 dikali D pangkat 4,87. Nah, variabel-variabel penentu utamanya di mana koefisien C ini adalah tingkat kekasaran material pipa. Contohnya ini adalah pipa baja C sama dengan 120 dan diameter pipa atau D faktor yang paling berpengaruh secara eksponensial terhadap kehilangan tekanan. Lalu panjang ekuivalen ini adalah hambatan dari fitting. Fitting itu apa? Fitting itu kayak siku, T dan lain-lain, dan katup ini dikonversi menjadi satuan panjang pipa lurus untuk simplifikasi kalkulasi. Baik, lanjut pembahasan terkait elevation loss, pengaruh gravitasi terhadap tekanan sistem, di mana pada bagian pertama itu adalah konsep head pressure. Jadi ini adalah tekanan yang hilang akibat air harus melawan gravitasi saat bergerak ke posisi yang lebih tinggi. Lalu ada kalkulasi statisnya di mana kehilangan 0,433 PSI per kaki atau 0,1 bar per meter kenaikan vertikal. Lalu ada implikasi pada desain pompa. Jadi perbedaan ketinggian antara gedung dan sumber air menentukan nilai rate head pompa kebakaran dan penting dalam memastikan gedung bertingkat tinggi mendapatkan tekanan yang sama kuatnya di lantai teratas. Oke, sekarang untuk penentuan kurva suplai air. Jadi pada suatu sistem itu perlu memiliki sebuah kurva suplai air yang menceritakan karakteristik suplai airnya itu seperti apa. Jadi suplai air ini flow rate-nya berapa dengan tekanan berapa, yang dimana flow rate-nya itu diukur dengan GPM dan tekanannya diukur oleh dengan PSI. Nah, misal ini kita membuat sebuah kurva suplai air, dimana pada tekanan statis dia memiliki tekanan 110 PSI. Untuk tekanan residual dia pada memiliki 92 PSI pada 1000 GPM. Misalnya kita asumsikan bahwa hotel ini itu membutuhkan 500 GPM pada 85 PSI gitu. Dengan kurva supply standar, tekanannya itu dapat diaproksimasikan dengan terdapat rumus di laporan dapat dilihat, yang itu akan menghasilkan 105 PSI. Ya, jadi sebenarnya kurvanya ini nggak selalu bentuknya seperti ini, nggak selalu dia bisa dapat berbentuk linear ataupun sedikit bengkok seperti ini. Dan misalnya untuk kasus kita ini dia karena kan titiknya ini dia itu terletak di bawah kurva, maka itu within acceptable range, berarti suplai airnya itu dapat diterima asalkan kurva karakteristik suplai airnya itu seperti ini. Kalau misalnya kurva suplai airnya berbeda, di mana titik demand-nya ini di luarnya, berarti suplai airnya tidak dapat diterima gitu. Nah, ini juga kita bisa dapat membantu dalam memperhitungkan tekanan air, ukuran tangki dengan rumus volume sama dengan Q dikali T, di mana Q-nya itu 500 GPM dan waktunya adalah 45 menit. Nah, kenapa 45 menit? Karena dijelaskan pada data bahwa 45 menit sistem dapat memasok memasok air selama 45 menit. Tidak ada penjelasan bahwa pada GPM tertentu, pada tekanan tertentu, tidak ada. Nah, itu memberikan perkalian tadi menghasilkan adalah bahwa tangkinya itu harus memiliki suplai 22.500 galon atau 85,2 meter
kubik. Gitu. Oke, kemudian sekarang untuk pemilihan pompa. Tadi udah dibuat beberapa asumsi untuk suplai airnya. Jadi sekarang adalah untuk pompanya. Pompa yang direkomendasikan adalah berdasarkan data asumsi tadi adalah 500 gallons per minute pada 100 PSI, yaitu sekitar 1893 liter per menit at 6.9 bar. Yang memberikan demand system adalah di mana demand system merupakan 500 GPM dan 85 pressure-nya 85 PSI. Nah, diketahui berdasarkan data lapangan adalah ketinggian sprinklernya pada lantai 1 adalah 7 meter. Kemudian untuk lantai 2 itu 5 meter dan lantai 3 sampai 6 dan 3 sampai 6 adalah 3,5 meter. Jika ditotalkan itu merupakan 26 meter gitu. Oke. Kenapa kita memerlukan pompa gitu kan? Dikarenakan dijelaskan pada data ini bahwa hotel itu menggunakan underground water tank, tangki air bawah tanah. Nah, di mana tangkinya ini cuma menyediakan volume airnya saja, tapi tidak cukup untuk memberikan tekanan, di mana sprinkler itu membutuhkan tekanan. Nah, jadi general rule-nya pompa itu diperlukan ketika suplai airnya cukup, tapi tekanannya tidak mencukupi. Gitu. Jadi misalnya ada contoh di luar negeri itu kan mereka airnya, jadi ada piping sistem bawah tanah yang dibuat oleh negara, public water main istilahnya mereka ya. Yaitu mereka ada volume tertentunya at a certain pressure rating. Jadi misalnya kalau ada hidran yang lepas di luar sana tuh, jadi dia akan menyemprot gitu. Jadi ada tekanan tertentunya di situ. Misalnya dia kalau misalnya hotel ini ngambil dari situ, oke, mungkin bisa dapat diterima langsung, tergantung sistemnya dan kebutuhannya, atau akan membutuhkan pompa lagi untuk menaikkan tekanannya gitu. Nah, dikarenakan hotel ini memiliki 6 lantai dan sprinklernya itu berada sprinkler ada yang sampai lantai 6, yaitu beberapa lantai di atas sumber airnya, maka perlu dinaikkan ini. Nah, pada buku SFPE itu terdapat kriteria pompa kebakaran, di mana pompa ini harus rated 100% pressure at 100% flow or 65% pressure at 150% flow, atau less than or equal to 140% pressure at churn conditions. Nah, jadi untuk misalnya pompa 500 GPM pada 100 PSI. Oh iya, tadi saya belum jelaskan bahwa meskipun demandnya 85 PSI ya, marketnya itu ada ya pompanya cuma sampai yang jual tuh ya 500 GPM pada 100 PSI misalnya. Nah, jadi tekanan yang dibutuhkannya 85 PSI, tapi yang tersedianya 100, berarti ada 15 PSI margin untuk itu. Jadi misalnya kita memperhitungkan untuk 600 GPM, yaitu hasil perhitungannya itu 86, yang menyatakan bahwa even with a demand increase, the pump can supply the system with enough water. Oke, kemudian sekarang waktu pengantaran air sistem kering. Pertama kita melakukan identifikasi sistem. Jadi di hotel ini tidak menyebutkan apakah ia menggunakan dry pipe sprinkler. Itu hanya disebutkan bahwa terdapat sprinkler pada koridornya. Kemudian tidak ada kondisi pembekuan atau salju yang biasanya memerlukan sistem kering. Nah, sistem kering itu seperti apa sih? Berarti sistem kering merupakan sistem di mana tidak ada airnya tuh hanya terletak pada tangki gitu ya. Biasanya tangkinya ini dipasang heater agar airnya tidak membeku ya. Jadi biasanya ini cocok untuk di luar negeri misalnya yang suhunya rendah gitu. Jadi risiko air pada sistem sprinkler kalau misalnya menetap di dalam pipa itu dapat membeku gitu. Jadi kenapa ini relevan? Karena dry system merupakan salah satu sistem yang terbaik karena
delivery time-nya itu meng-account for trip time, kan? Dimana ya meng-account for trip time. Nah, dalam perhitungan waktunya ini adalah ada satu parameter paling penting, beberapa parameter penting, yaitu water delivery time, trip time, dan transit time. Nah, dimana trip time merupakan waktu penurunan tekanan udara hingga valve terbuka, dan transit time merupakan waktu air bergerak dari valve ke sprinkler. Nah, kita membuat asumsi-asumsi baru. Nah, dimana asumsi perhitungan dalam rumus yang terdapat di dalam buku SFPE, yang ini perhitungan lengkapnya di laporan. Oke, misalnya volume sistem keringnya itu adalah 250 galon. Kemudian suhu udaranya itu 70 Fahrenheit atau hampir 530 Rankine. Nah, diameter orifice sprinklernya itu setengah inci. Kemudian yang membuat area bukan sprinklernya itu 0,00136 feet squared. Nah, diberikan tekanan udara awal 40 psi gauge, di mana pada rumus itu membutuhkan absolute pressure, di mana absolute pressure-nya merupakan 54,7 psi. Untuk tekanan udara awal dan tekanan trip valve-nya adalah absolute pressure-nya 29,7 psi. Berdasarkan perhitungan di sebelah kiri, itu trip time-nya hampir 70 detik, 69 detik, ya kan? Benchmark yang ditetapkan oleh SFPE, batas umumnya itu adalah di bawah 60 detik, di mana ini hanya trip time-nya saja, belum dengan transit time-nya. Transit time-nya itu akan memakan waktu lagi, gitu. Berarti water delivery time-nya akan lebih besar daripada, ya pastinya lebih besar gitu. Jadi dapat dikatakan dengan asumsi sistem kita ini maka belum cukup, maka banyak parameter yang harus diubah. Ada beberapa parameter yang harus diubah untuk mencapai batas umum 60 detik. Oke, sekarang kemudian perhitungan butiran air atau water droplet, bagaimana ia melakukan penetrasi dan bagaimana ia bergerak. Pada buku SFPE terdapat dijelaskan bahwa terdapat hubungan tertentu, gitu. Oke. Berdasarkan data yang ada, gitu, dia hanya memberikan jarak, sprinkler, dan ketinggian pemasangannya. Jadi tidak tersedia data seperti diameter orifice, K factor, dan tekanan operasional sprinkler. Adapun keterangan untuk rumus hubungan di atas, yaitu adalah DM merupakan diameter rata-rata droplet, D merupakan diameter orifice, P merupakan tekanan sprinkler, dan Q merupakan laju aliran. Diketahui dari sebelumnya bahwa tinggi sprinkler itu lantai 1 7 meter, lantai 2 5 meter, dan lantai 3 sampai lantai 6 itu 3,5 meter. Nah, jarak antara sprinklernya ini lumayan besar, di mana dua kasus terburuk itu adalah 17,4 meter dan 26,8 meter. Sebenarnya ada yang paling kecil tuh kayak sekitar 7 atau 8 meter jaraknya. Nah, kita membuat beberapa asumsi perhitungan, di mana kita sebut aja diameter orifice sprinklernya itu setengah inci, tekanan sprinklernya 20,2 psi, terus alirannya tuh 25,2 GPM. Nah, berdasarkan hasil estimasi memberikan hasil ukuran indeks ukuran droplet 0,231 yang sama dengan indeks penetrasinya, dan indeks surface area-nya merupakan 108,94. Nah, bagaimana droplet mempengaruhi pemadaman api? Lebih tepatnya bagaimana pergerakannya? Bagaimana pergerakannya mengaruhi pemadaman api. Nah, gravitasi ini akan menarik droplet ke bawah. Terdapat rumus pada laporan yang menjelaskan hubungan hal tersebut, dan kemudian ada drag dari plume kebakaran akan melawan penetrasi. Kemudian sebuah plume yang lebih panas dan cepat itu berarti penetrasinya lebih sulit, dan droplet kecil itu lebih mudah untuk diperlambat atau dibelokkan atau menguap sebelum mencapai bahan bakar. Jadi pentingnya ukuran droplet itu untuk melawan sebuah api, ya kan? Nah, bagaimana implikasinya untuk hotel kita, di mana sprinklernya ini terlalu besar, jarak antara sprinklernya ini terlalu besar dibandingkan standarnya, yaitu yang disebutkan pada literatur adalah sekitar 4,6 meter.
Dimana ini ada yang sampai 26,8 meter. Dan yang berarti air tuh didistribusikan terlalu luas gitu. Coveragenya terlalu luas untuk sistem sprinkler yang sekecil ini. Nah, kemudian aktivasi dekat sumber api terlambat dikarenakan kalau misalnya kita melihat denahnya yang pada slide saya sebelumnya itu di ruangan tuh hanya terdapat smoke detector saja, tidak ada sprinkler. Sprinkler tuh hanya pada koridor. Nah, dan berarti ya penetrasi plume dan pendinginan bahan bakar tuh menjadi kurang efektif. Oke, sekarang merupakan densitas spray dan pendinginan. Data literatur SFPM menyatakan variabel-variabel yang diperlukan untuk menghitung densitasnya ini merupakan area bukaan ruangan A, ketinggian bukaan H, heat loss QL, tekanan sprinkler P, diameter nozzle D, dan water discharge W. Data yang tersedia itu hanya memberikan lokasi, jarak, dan ketinggian sprinkler. Nah, jika dilakukan perhitungan densitas, yang dimana perhitungan lengkapnya terdapat di laporan, dengan asumsi debit sprinkler 25,2 GPM untuk kasus A, dengan jarak sprinkler 17,4 meter, dia memberikan hasil densitas 0,315 mm per menit. Untuk kasus B, worst case scenario dalam sistem hotel yang ada, itu memberikan dengan jarak 26,8 meter, itu memberikan densitas 0,133 mm per menit, di mana referensi atau standarnya yaitu 4,6 meter. Densitasnya itu merupakan 4,51 mm per menit. Bagaimana perbandingannya? Ya adalah densitas semprotan hotel ini dalam kasus jarak 17,4 meter itu cuma 7% dari referensinya. Sedangkan worst case scenario dia hanya 3% dari referensinya, gitu. Kemudian bagaimana spray mempengaruhi pendinginan? Ya sama halnya dengan variabel-variabel sebelumnya. Variabel mempengaruhi ya dia tergantung dari geometri bukaan ruangan, kemudian heat loss, kemudian water discharge, sprinkler pressure, dan nozzle diameter. Bagaimana implikasinya? Ya adalah densitas semprotannya ini sangat rendah gitu, tidak mencukupi untuk ruangan keseluruhan lantai atau ruangan layout hotel yang ada, dan airnya ini tidak cukup padat dan cepat untuk mencapai sumber api. Dimana misalnya kalau sumber apinya terjadi di kamar dengan sprinkler yang di koridor, ya nggak bisa gitu. Kemudian ya pendinginan apinya itu menjadi tidak efektif.